Selamat pagi dan selamat datang ke kebaktian gereja kita. Ini adalah kebaktian recording. Puji Tuhan kerana kita semua dapat bertemu pada pagi ini, walaupun kita tidak bertemu secara muka dengan muka, tetapi dalam alam maya. Itulah perkataan yang digunakan sekarang. Jadi kita akan terus membuat kebaktian dengan cara begini selagi SOP dari kerajaan mengkehendaki kita berbuat demikian. Jadi sebelum kita memulakan puji dan sembah kita pada pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Engkau pada pagi ini. Kami menyerahkan hati kami kepada Engkau, Tuhan. Di mana juga kami berada pada saat ini, di rumah ataupun di tempat-tempat yang lain, Tuhan, kami berdoa untuk hadirat-Mu menyertai kami. Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu pada pagi ini. Sucikan hati kami dengan darah-Mu, Tuhan. Segala pelanggaran, segala perkara yang tidak berkenan yang ada di dalam kami, Tuhan, kami berdoa. Engkau ampuni kami, Engkau menyucikan kami dari segala pelanggaran tersebut. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami merindukan hadirat-Mu. Tuhan, kami mengikat segala roh yang bukan daripada Engkau, yang ingin mengganggu kami dalam menumpu fikiran dan konsentrasi kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir Engkau di tempat ini dan di tempat kami mendengar ini. Roh Kudus, kami berdoa pada pagi ini, Engkau terus bekerja dalam setiap hati yang mendengar. Kami yang akan membawa firman Tuhan. Tuhan, Engkau tabiskan mulut kami, Tuhan. Gunakan kami untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Sebab Tuhan, kami meminta semua ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekarang saya menyerahkan waktu kepada Saudara Freddy yang akan memimpin kita dalam puji sembah. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kita akan mengadakan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan sesuai dengan keadaan kita yang sekarang ini masih dalam keadaan MCO, di mana kita tidak dibenarkan untuk bakti bersama di tempat ini. Namun demikian, kami dari kumpulan muda-mudi dan saya sendiri yang akan memimpin pujian penyembahan pada pagi hari ini, ingin mengalung-alungkan saudara-saudari yang tengah menonton pada saat ini, supaya kita sama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita serahkan waktu ini dan kita menyembah Tuhan dengan lagu pertama kita, Bapa Kami yang berada di kerajaan sorga. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang berada di takhta kerajaan sorga, Bapa yang kami kenali nama Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena kami dapat hadir bersama-sama dengan saudara-saudari kami di tempat ini, di mana kami melayani teman-teman, saudara-saudari kami yang berada di rumah pada saat ini. Kami Tuhan, Engkau mengetahui keadaan negara kami, keadaan negeri kami, dan keadaan kami sekarang Tuhan, membolehkan kami hadir di sini seperti ini. Namun demikian Tuhan, kami hanya berserah kepadamu, karena Engkau saja Tuhan kami, Engkau Allah kami. Engkau mengetahui apa yang terjadi dalam dunia ini adalah semua di bawah kawalan Engkau Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan semua saudara-saudari kami yang berada di tempat mereka masing-masing, agar Engkau Tuhan memimpin, menyertai. Roh Kudus-Mu Tuhan, layani mereka, penuhi mereka, jaga mereka. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sedih Engkau beri penghiburan, yang terikat Engkau lepaskan, yang terbelenggu Engkau bebaskan Tuhan. Karena kami percaya dan yakin Engkau Tuhan Allah kami, Raja kami, tetap sama kemarin, hari ini, dan akan datang. Tuhan Yesus, kami memohon agar Roh Kudus-Mu Tuhan melayani kami. Oh haleluya Bapa. Ini doa kami, dan nyanyian yang kami sampaikan kepadamu adalah dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Holy Spirit, your fountain are in you. Jesus Spirit, a true friend I found in you. Spring of love, joy and peace, you bring your life in me. Patiently, you always wait for me. You
joy and peace. You bring your life in me. Patiently, you will always wait for me. You so kind, so good and faithful too. I've been and breathe in my flesh. Leads me to my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Roh Kudus, mata airku. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, sekekal suci di dagingku terus pimpin aku. My best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, oh haleluya Baba Baba saudara haleluya Yesus, oh haleluya haleluya Lord, oh haleluya Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena
Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Oke, dan saya serahkan waktu seterusnya kepada saudara yang membawakan kita kepada firman Tuhan. Selamat pagi. Terima kasih kepada saudara Freddy yang telah memimpin kita dalam puji dan sembah. Good morning. Praise God. This morning that we can come again, we can be together to hear the word of the Lord. This morning, I will continue on with the book of Titus. Last week, Uncle Harry shared with us on the first chapter of the book of Titus. Minggu ini saya akan kongsikan daripada Titus 2. Minggu lalu Uncle Harry telah kongsikan daripada Titus bab 1. The second chapter of the book of Titus, I will divide it into two. Bab 2 Titus ini saya akan bagikannya kepada dua bahagian. The first part is the writing on how Titus must teach different group of people in the church. Bahagian pertama adalah tentang bagaimana Titus untuk mengajarkan beberapa kumpulan orang. That is from verse 1 to verse 10. Dari bab ayat 1 sampai ayat 10. The second part, which we will hear next week, is about grace. Bahagian yang kedua yang kita akan dengar minggu depan adalah tentang kasih karunia. And this is from Titus chapter 2, verse 11 to verse 15. Inilah daripada Titus 2 ayat 11 sampai ayat 15. So that is the two parts of the second chapter of Titus. Ini adalah dua bahagian daripada bab 2 Titus ini. Okay, in the first part, Bahagian yang pertama, Paul wrote to Titus Paulus menulis kepada Titus when Titus was ministering to the people in Crete waktu Titus melayani orang di Kreta, on how Titus must teach bagaimana Titus seharusnya mengajar
the older man, orang yang tua, the older woman, orang lelaki dan orang perempuan yang tua, younger women, wanita muda, younger men, lelaki muda, and servant or employee. dan hamba-hamba atau orang yang disuruh kerja. I hope you have your Bible with you. Saya harap kamu ada Alkitab bersama kamu. I will refer to verse by verse Saya akan rujuk pada ayat demi ayat to see what the Word of God says. untuk melihat apakah yang firman Tuhan katakan. The Word of God in Titus 1 to 10 Firman Tuhan dalam Titus 2 sampai ayat 1 sampai 10 concerning the different group of people mengenai kumpulan orang yang dalam berbagai kumpulan dalam gereja in Crete also apply to us now. yang kepada orang di Kreta dan juga adalah bagi kita sekarang. Okay, I will read Titus chapter 2 verse 1. Verse 1. This is what it says. But as for you, speak the thing which are proper for sound doctrine. Ayat 1, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Here Paul was telling Titus to teach the thing which are proper for sound doctrine. Di sini Paulus menyuruhkan Titus untuk mengajarkan ajaran yang sehat. What are things which are proper for sound doctrine? Apakah perkara yang sehat yang harusnya untuk menjadi ajaran yang baik? The idea behind this phrase has to do with right living, not just right thinking. Perkara di bawah perkataan ini adalah tentang cara yang baik untuk dilakukan, bukannya hanya cara yang baik untuk difikirkan. A lot of us, Ramai including me, kita, termasuk saya, knows tahu, the word of God. mengetahui tentang firman Tuhan. But sometimes it is difficult to do. Tetapi kadang-kadang dia susah untuk kita Or melakukannya. sometimes we don't want to do. Kadang-kadang kita tidak mau melakukannya. That's what it is said here. It's not just right thinking, but right living. Ini bermaksud bukan hanya memikirkan dengan yang baik, tetapi melakukannya dengan yang baik. The Living Bible translate this verse, Titus chapter 2 verse 1, like this. Buku Living Bible Living translation. Bible Translation mengatakan ayat 1 ini begini. Speak up for the right living that goes along with true Christianity. Ajarkanlah cara hidup yang baik mengikut cara Kristen yang benar. The New Living Translation says this. Dan New Living Translation mengatakan ini, Promote the kind of living that reflect right teaching. lakukanlah cara hidup yang menunjukkan hidup yang benar. Yeah. We cannot escape Kita tidak boleh lari that the Bible is a book that tell us how to live. bahawa Alkitab ini adalah buku yang mengajar kita bagaimana cara kita harus hidup. It is a hypocrisy Adalah munafik to say that we believe it's truth untuk mengatakan kita percaya ini adalah kebenaran, and ignore how it tell us to live. tetapi kita menyangkalkan bagaimana dia mengajarkan kita untuk hidup. We don't always like what it says, what the Bible say,
biasanya kita tidak suka apa yang dikatakan oleh Alkitab, but we always need to hear how God expect us to live. tetapi kita harusnya selalu mendengar apa yang Tuhan harapkan kita, cara hidup kita yang Tuhan harapkan. Paul simply want Titus to fulfill the commandment of Jesus in Matthew 28:19-20. Paulus ingin Titus untuk melakukan apa yang tertulis dalam Matius 28 ayat 20 ini. Teaching them to observe all things that I have commanded. Mengajarkan mereka untuk mentaati segala yang saya sudah ajar. We will go to verse 2 of chapter 2. Kita lihat ayat 2 bab 2 ini. This is what Paul tells Titus on what to teach Inilah to the apa older men. yang Paulus suruh Titus untuk mengajar kepada lelaki tua. Verse 2 it says Ayat 2 mengatakan, that older men be sober, reverent, temperate, sound in faith, in love, in patience. laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sihat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketakutan. Titus had some older men among the Christian in Crete. Terdapat lelaki yang tua di Kreta. They had to approach with love and wisdom. Mereka Titus seharusnya menghadapi mereka dengan bijaksana, dengan kasih. Or they might easily be offended when taught by a younger man like Titus. Mungkin mereka terluka hati kalau mereka melihat Titus yang muda ini mengajar mereka. Paul wanted Titus to know they must live with the maturity Paulus ingin Titus mengetahui bahwa mereka harus hidup secara orang yang dewasa and wisdom that their years should give them. Dengan kebijaksanaan yang mereka telah belajar selama ini. This means sober, Ya, berarti mereka hidup sederhana, reverent, terhormat, and temperate lives. Bijaksana. Okay. Yeah. On. The command to teach this thing means that they do not come automatically with age. Arahan untuk mengajar berarti semua ini tidak akan datang pada mereka secara macam itu sahaja. Sometimes we can see from older men Kadang-kadang kita melihat daripada lelaki yang tua, that they are not sober. mereka tidak terhormat, Or reverent, tidak sederhana ataupun terhormat, or temperate. ataupun mereka tidak bijaksana. This had to be taught, Semua ini harus diajar. and Paul was telling Titus to teach all the men. Dan Paulus menyuruh Titus untuk mengajar semua lelaki Yang tua, yang tua ini. to be sober, which is meaning of sober is sensible. Orang yang sederhana ini adalah orang yang bijaksana. Reverent is respectful, the meaning is respectful, Terhormat, and temperate means self-restraint. sederhana berarti kita boleh mengawal diri. Yes. The older man must also have stability, Lelaki tua ini mesti juga ada ketahanan, being stable in the right things.
tahan dan sederhana di dalam perkara yang benar. Which we can see in that verse, which is sound in faith, Berarti sihat di dalam iman mereka, in love, dalam kasih, in patience. dan dalam ketekunan, kesabaran. As we get older, Dalam kita meningkat umur, menjadi tua, we tend to be hardened in our way. kita menjadi keras di dalam cara hidup kita. This is a good thing if we are hardened in the way of faith, Ini- love, and patience. Ini adalah baik kalau kita kuat di dalam iman kita, dalam kasih kita, dalam kesabaran kita. And if we don't, Kalau tidak, these are the things that Paul instruct Titus to teach the older men in Crete. inilah apa yang Paulus suruh Titus untuk mengajar kepada orang lelaki yang tua. We will go to verse 3 and 4, 4a. Kita akan melihat ayat 3 dan ayat 4 bahagian A-nya. This is the teaching to the older women. Ini adalah ajaran kepada perempuan-perempuan tua. The verse say, the older women likewise Ayatnya mengatakan perempuan-perempuan tua seharusnya that they be reverent in behavior, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, not slanderous, jangan memfitnah, not given to too much wine, jangan menjadi hamba anggur, teachers of good things. tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Just as Titus has given special consideration to older men, Seperti apa yang Titus memberikan kepada lelaki-lelaki tua ini, he must also keep in mind how to approach the older woman. dan dia juga mesti berhati-hati mendekati perempuan-perempuan yang tua ini. They have their own set of temptation and opportunities. Mereka pun ada Cobaan dan peluang. dan peluang mereka sendiri. Reverent in behavior, not slanderous. What does it mean? Hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah. Apa maksudnya? The idea behind behavior Idea di belakang kelakuan ini include suggestion of dress and how a woman carry herself. adalah termasuk dengan cara berpakaian dan bagaimana dia harusnya membawa dirinya. The word for slanderer is the same word used for devil, you know that? Perkataan memfitnah ini adalah sama perkataan yang digunakan untuk iblis. Because the devil is called a slanderer, Kerana iblis itu dikatakan pemfitnah. a person who make false accusation. Seorang yang membawa tuduhan, memberikan tuduhan-tuduhan yang salah. When older woman or anyone else for that matter, Apalagi yang lain bagi orang perempuan-perempuan yang tua ni, if they slander, kalau mereka memfitnah, then they will do the devil's work. berarti mereka itu melakukan perbuatan pekerjaan iblis. So the instruction to the older woman is don't slander. Jadi arahan bagi orang perempuan-perempuan tua itu adalah jangan memfitnah. The next thing is not given too much wine. Yang seterusnya adalah jangan menjadi hamba anggur. Praise God, we do not have this behavior in the church or in our community. Puji Tuhan, kita tidak ada kelakuan yang seperti ini di dalam komuniti kita. But it's starting. Tetapi ini nampaknya bermula. This was a common failing for older women in Roman and Greek culture.
ini adalah sesuatu kelemahan di dalam masyarakat Roma. And Paul recognized that this special challenge needs special instruction to Titus. Jadi Paulus tahu perbuatan istimewa ini perlu sesuatu ajaran yang istimewa juga. So Paul instruct Titus Jadi Paulus suruh Titus to teach the older woman in Crete untuk mengajarkan perempuan-perempuan yang tua di Kreta not to be given to too much wine. supaya mereka tidak menjadi hamba kepada anggur. The older women is Titus is also to teach them to be teachers of good things. Dan Titus juga harusnya mengajar perempuan-perempuan yang tua ini supaya mereka pandai mengajar hal-hal yang baik. And here in particular to admonish younger women. Di sini berarti adalah menegurkan perempuan-perempuan yang muda. Which we can see in verse 4b. Yang kita boleh melihat dalam ayat 4 itu. That they admonish younger women, the young women to love their husband, to love their children, to be discreet, chaste, homemaker, good, obedient to their own husband, that the word of God may not be blasphemed. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. These are the instruction for older women, so that they will admonish the younger women. Ini adalah ajaran kepada perempuan tua supaya mereka dapat mengajar wanita muda. To love their husband, to love their children, Untuk mengasihi suami mereka, mengasihi anak-anak mereka. because God has given them a strategic position Kerana Tuhan telah memberikan mereka satu kedudukan yang penting which influence and able to assist their husband and their children. yang di mana mereka boleh mempengaruhi suami mereka, mengajar suami mereka dan anak mereka. And they must let love dominate their influence of assistance. Mereka mesti mengutamakan kasih dalam pengaruh yang mereka ada kepada anak mereka dan suami mereka. There are some words in this verse Ada beberapa perkataan dalam ayat ini which Paul instruct Titus yang Paulus suruhkan Titus to teach for the older woman to teach the younger woman untuk wanita perempuan tua mengajar wanita muda is to be discreet, supaya mereka supaya mereka suci. Discreet, suci is chaste. Discreet. The meaning of discreet is careful and prudent in one's speech and action. Diskret berarti adalah bijaksana dalam perkataan mereka Dan tingkah laku lah. dan tingkah laku mereka. Especially in order to keep something confidential or avoid embarrassment. Supaya mereka merahsiakan sesuatu dan mengelakkan daripada dipermalukan. That is the meaning of discreet. Ini maksudnya diskret. To be careful Berhati-hati in our speech, in Dan- our action, dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita. and if there is something to be kept confidential, not to say it out
or if we don't want to embrace somebody, we should not say it out so that somebody is embarrassed. Kalau ada sesuatu yang harusnya dirahsiakan dan tidak boleh dikatakan, dikeluarkan supaya tidak memalukan orang lain. Yes. And this is what is Paul's instruction to older women to teach the younger women. Ini adalah ajaran yang Paulus ingin Titus ajarkan kepada perempuan tua untuk diajar kepada perempuan muda. Second is chaste. Yang kedua adalah Chaste. Suci lah, I think that's yang kedua adalah perkataan suci. Yes. This is, we can understand this. Kita boleh faham ini. Ini adalah, this is the responsibility of older women to tell younger women. Ini adalah tanggungjawab perempuan tua untuk mengajar kepada perempuan muda So that they'll be restrained supaya mereka berhati mengawalkan diri. and not to be wild. Tidak boleh menjadi liar. Yes. And the other one is, it says here, homemaker. What they say in BM? Dan mengatur rumah tangga. Yes, mengatur rumah tangga. The young women must be taught this attitude and skill. Perempuan muda ini seharusnya diajarkan sikap ini dan kebolehan ini. The attitude of being discreet and chaste, Sikap untuk berhati-hati dan beri perhatian, and the skill of homemaking. dan kebolehan untuk mendirikan, mengaturkan rumah tangga. Right. The next is good, obedient to their husband. Yang kedua adalah baik hati, yang seterusnya adalah baik hati dan taat kepada suami mereka. And the verse say, so that the word of God may not be blasphemed. Firman Tuhan katakan supaya firman Allah jangan dihujat oleh orang lain. This show how important it is for older women to teach this thing and for the younger women to learn them. Ini adalah penting sekali untuk perempuan tua mengajar perempuan muda dan untuk perempuan muda mempelajari semua ini. When Christians don't live in a biblical, godly manner, Kalau seseorang Kristen tidak hidup seperti Alkitab, it means that the word of God may be blasphemed among the ungodly. berarti firman Allah ini akan dihujat di antara orang yang tidak percaya. Next, we go to how Titus to teach the younger men. Dan yang seterusnya adalah apa yang Titus seharusnya ajar kepada lelaki muda. In verse 6 it says, likewise, exhort the young men to be sober-minded. Ayat 6 mengatakan, demikian juga orang-orang muda, lelaki, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. The Living Bible translate it quite well. Living Translation Bible mengatakannya lebih terang. It says, urge the young men to behave carefully, taking life seriously. Nasihatlah orang muda, lelaki muda supaya berhati-hati dan mengambilkan sikap yang serius terhadap hidup. Yes. Verse 7 and 8. Ayat 7 dan 8. Titus was instructed Titus diarah to show practical example to the young men. untuk memberi contoh yang praktikal kepada lelaki muda. In verse 7 and 8 it says, Bab 7 dan 8 mengata, in all things, show yourself to be a pattern of good works. In doctrine, showing integrity, reverence, incorruptibility, sound speech,
that cannot be condemned, that one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say to you. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sihat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, kerana tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Titus have to be more than a teacher. Titus seharusnya lebih daripada seorang guru. He also had to be an example. Dia harusnya menjadi seorang teladan, contoh. His guidance to others could not be taken seriously Ajarannya kepada orang lain tidak boleh dianggap begitu serius if he himself was not working with the Lord. kalau dirinya sendiri tidak berjalan hidup bersama Tuhan. Titus had to be an example in doctrinal stability and integrity. Dan Titus seharusnya menjadi teladan di dalam kebenaran dan hidup yang benar. If he wasn't comfortably settled in his understanding of the scripture, Kalau dia tidak begitu selesa dalam erti firman Tuhan, he wasn't ready to lead. dia tidak bersedia untuk memimpin. So that your accuser will be embarrassed. Supaya lawanmu menjadi malu. Having nothing to hold against you. Kerana tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka tahan padamu. That is Paul's instruction to Titus. Itu adalah arahan Paulus kepada Titus. In ministering Dalam pelayanan to the old man, kepada orang lelaki tua, old women, perempuan tua, young women, perempuan muda and young men. dan lelaki muda. In verse 9 to 10, Dalam ayat 9 sampai 10, Paul instruct Titus to teach servant. Paulus mengarahkan Titus untuk mengajarkan hamba-hamba Who are in Crete. yang ada di Kreta. In verse 9 to 10, he says, exhort bond servant to be obedient to their own masters, to be well-pleasing in all things, not answering back, not pilfering, but showing good fidelity, that they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. The Bible say to obey the masters. Alkitab mengatakan kita mesti taat setia kepada Tuhan. Whatever instruction that is given to us, we have to obey. Apa saja arahan yang telah diberi kepada kita, kita mesti taat setia mengikutinya. And in the present situation, it is like your employer and employee relationship. Dalam keadaan kita sekarang adalah tentang orang yang di atas kita dan kita yang bekerja. However, at the same time, Tapi dalam masa yang sama, our obedience and submission is limited by our higher responsibility to obey God. tetapi tunduk kepada arahan itu bagi kita adalah lebih kita taat setia kepada yang di atas, yaitu Tuhan. So we have to obey our employer, Kita harusnya taat kepada Tuhan kita, but our obedience will not go against the word of the Lord. tetapi ketaatan kita
seharusnya tidak melanggarkan firman Tuhan. It says to be well pleasing in all things. Berarti baik dalam segala hal. Simply it means Bermaksud Titus must direct servant to be good workers in all way. Titus mesti mengajarkan hamba-hamba ini bekerja dengan baik dalam segala hal. By their hard work Dengan cara mereka bekerja kuat and humble submission. dan tunduk dengan rendah hati. Not answering back. Tidak boleh jawab balik atau membantah. There are instances whereby the boss and the worker goes to extent of arguing. Kadang-kadang ada masanya tuan dengan pekerjanya, ada masanya berselisihan. They even shouted at each other. Mereka teriak satu dengan yang lain. This should not happen, and it is not what we should follow as a Christian. Dan sebagai Kristen kita tidak boleh ikut cara ini. Not pilfering. Tidak boleh curang. Pilfering, the word pilfering Perkataan curang ini signify not only stealing, bukan hanya mencuri, but embezzling. berarti melakukan yang tidak sesuai, yang tidak tepat. Another's property. Embezzling means Mengacaukan hak orang lain. An example we can see is Contohnya in Ananias and Sapphira. dalam kes Ananias dan Sapphira. We can see this in Acts 55 verse 2. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 2. They say that they want to sell their property and give it to the Lord. Mereka mengatakan mereka inginkan jual harta benda mereka dan serahkannya kepada Tuhan. But they keep part of the price. Tetapi mereka simpankan sebahagiannya. And this was found out Ini sudah ditahu, and they were punished mereka dihukum and they were struck dead by God. dan mereka mati terus di sana oleh Tuhan. Similarly, as a worker, we should not do this. Sebagai seorang pekerja, kita tidak boleh melakukan perbuatan ini. We should not steal from our employer. Kita tak boleh mencuri daripada tuan kita. We should not keep back part of the price which is supposed to be to the employer. Kita tidak boleh ambil sebahagian jualannya yang seharusnya kepada tuan kita. Because God is not pleased if we do this. Tuhan tidak senang hati kalau kita melakukan ini. But if we don't do it, Tetapi kalau kita tidak melakukannya, as the Bible says, showing all good fidelity, Alkitab mengatakan membuatkan segala dengan yang baik dan taat setia. then we will adorn the doctrine of God our Savior in all things. Supaya kita memuliakan ajaran Tuhan kita dalam Yesus Kristus. And if we follow this teaching, Kalau kita ikut ajaran ini, people will see God in us. orang akan melihat Tuhan di dalam kita. The Bible say we will adorn. Alkitab mengatakan kita akan memuliakan. Adorn symbolize like if you put on something. Memakaikan, memuliakan seolah-olahnya kita memakaikan sesuatu, mengenakan di atas kita. The word of God say adorn the doctrine of God our Savior upon us. Berarti kita memakaikan ajaran Tuhan itu di atas hidup kita sendiri. And God will be glorified. Dan Allah akan dimuliakan. If we are obedient to our boss, Kalau kita taat setia mengikuti Tuhan kita, all pleasing in all things, menyenangkan hatinya dalam segala hal, not answering back, tidak menjawab balik, membantah, not stealing,
tidak mencuri, and taking from our company or boss, mengambil sesuatu daripada company ataupun tuan kita, showing faithfulness, menunjukkan ketaatan kita, we will glorify God kita akan memuliakan Tuhan. in the work that we do, Dalam apa yang kita lakukan, in the eyes of our colleague, di depan orang yang bekerja sama dengan kita, working hard bekerja keras in humble submission. dengan tunduk, dengan rendah hati. So these are the things that Paul instruct Titus to teach the congregation in Crete. Inilah yang Paulus suruh Titus untuk mengajarkan jemaat di Kreta. And like I say earlier on, Seperti apa yang saya katakan tadi, if you have this, this applies to us now. ini adalah kita boleh lakukan di dalam hidup kita sekarang. Read it again, Bacakannya lagi meditate on the Word of God, dan renungkan firman Tuhan ini, so that you and your family and your children supaya kamu dan keluarga dan anak kamu and your relationship in work dan persekutuan kamu di tempat kerja will be blessed. akan diberkati. So with that, I will close the first part of Titus chapter 2. Dengan ini saya akan tutup di sini dalam part pertama dalam Titus 2 ini. The next part of Titus chapter 2 is on grace. Dan bahagian kedua dalam Titus 2 ini adalah tentang kasih karunia Allah. That we will hear next week. Akan kita dengar minggu depan. Let us all pray. Mari kita semua berdoa. You just pray. Lord, we thank you for your word. Tuhan, Lord, terima kasih atas firman-Mu. as we meditate on it, Dalam kami merenungkannya, teach us, Lord, ajarlah kami Tuhan, that we may not only know, supaya kami bukan hanya mengetahuinya, but Lord, we will do agar kami juga melakukannya. what you say in your word. Apa yang Engkau katakan di dalam firman-Mu. With the area pertaining to older men, Dalam bahagian kami tentang lelaki-lelaki yang tua, older women, perempuan tua, younger women, wanita muda, younger men, lelaki muda, and also as a servant dan juga sebagai hamba in our workplace. di tempat kerja kami. Lord, we pray that you continue to lead and guide us, Tuhan, kami berdoa Kau terus membimbing dan kami, that Lord, we will glorify your name supaya kami memuliakan nama-Mu in wherever we may be, di mana sejak kami pun berada, whether at our homes semada di rumah kami or at sendiri our workplace. ataupun di tempat kerja kami. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. We commit our week up unto your name. Kami serahkan minggu kami ini di dalam tangan-Mu. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Okay. Our service comes to an end. Kebaktian kita sampai penghujungnya. Like I say just now, we will continue to have live recording Seperti yang saya katakan tadi, kita akan buat rekaman until the government say that we can meet, then we will meet. sehingga kerajaan mengatakan kita boleh berkumpul, baru kita boleh berkumpul bersama. God bless you. Tuhan berkati semua.